tema besarnya adalah belajar dari hati gitu ya. Nah kalau bicara tentang hati maka bicara tentang personal. Nah kalau bicara tentang hati tidak ada satu orang pun yang tahu kedalaman hati kita yang paling dalam. Semua datang ke tempat ini, duduk baik, melihat saya. Belum tentu hatinya ke sini. Datang sih ke gereja, belum tentu ada di sini lah. Tapi saya lihat wajah-wajahnya ada di sini. Makanya saya selalu bilang gini, orang datang ke gereja itu dua faktor, bisa dua akibat. Yang pertama diberkati Tuhan, yang kedua dikutuk. Jangan-jangan kita di sini melotot, ditanya ngerti nggak? Enggak. Karena masalahnya apa? Nggak ada di situ. Kalau bicara tentang hati, maka bicara tentang personal. Melakukan apapun dengan hati jadi enak. Coba deh lihat ya, siapa di sini yang suka masak, perhatikan baik-baik. Kalau hati kita nggak enak, kita masak, rasanya juga jadi nggak enak. Istri saya nggak pinter masak, waktu nikah sama saya. Sekarang dia masak enak terus. Anak saya nggak suka jajan di luar Pak, suka mamanya yang masak bawa makanan ke sekolah. Kenapa dia bilang, masakan mama enak, masakan yang lain gak enak, agak lebay sih memang kelihatannya. Tapi dia ngomong begitu dasarnya benar sih. Saya coba enak juga gitu loh ya. Saya nikmati, saya bilang, mah kalau gue jadi pintar masak sih? Terus dia bilang, karena gue masak pakai hati. Ternyata juga bicara begitu ya. Lihat ya, kalau kita khotbah hanya mengendarkan di sini, sentuhannya pasti beda. Tapi kalau yang bicara hati, pasti sentuhannya beda. Lihat ya, khotbah gunakan otak bisa loh. Main di taraf logika bisa. Tapi kalau hati yang berbicara, touch-nya pasti beda. Kalau kita ngomong dengan hati, orang yang ada di sekitar kita juga rasakan sesuatu, ini orang tulus kelihatannya. Dan ingat baik-baik, hari ini kalau bicara tentang hati, maka dibagi dalam dua klaster. Orang yang di luar Tuhan sama orang dalam Tuhan. Orang yang di luar Tuhan, hatinya selalu jahat. Lihat ya, kalau hatinya nggak benar, perkataannya pasti nggak benar, omongannya pasti negatif. Itu standar tuh. Amsal 4:23, Markus 7:21-23. Pusat dari kejahatan itu ada di hati. Ya, jadi kalau orang ngomong katanya kasar, bahasa kata, itu bukan dari hati saya, bohong, itu dari hatinya. Karena tidak mungkin mulut, perkataan yang keluar dari mulut itu tidak lewat hati, bohong. Prosesnya dari hati. Lihat nih, ada orang yang mukanya jutek terus, ingat ya. Jangan bilang dia jutek, memang dari dulu casingnya begitu. Jadi kita kadang-kadang susah untuk menyelami perasaan orang, sulit tuh. Dan itu bukan domainnya kita. Ayo jujur ya, jujur nih. Yang udah nikah nih Bapak Ibu Saudara, udah nikah berapa tahun? Mama saya nikah, papa saya nikah ini udah mau masuk 50 tahun pernikahan. Saya ngomong sama papa, papa udah tahu mama berapa persen? Dia bilang apa? 75%. Kaget saya. Udah mau 50 tahun nih pernikahan. 75% dia baru tahu. 75%. Oh gitu Pak? Iya. Saya tanya mama berapa persen tahu papa? Ditanya, papamu bilang berapa? 75, saya 65. Kadang-kadang kalau nanya sama anak muda lucu Pak. Anak muda kalau lagi pacaran tuh kalau mau nikah gayanya berlebihan. Kalau udah mau nikah anak muda ditanya nih, kamu udah tahu pacarmu bro? 100%. Ya lagi banget. Baru pacaran baru tahu seujung kuku tuh. Seujung kuku bilang tahu udah ngerti semua. Ujung kuku. Maka saya selalu bilang sama anak muda gini, waktu pacaran ekspektasinya tinggi tentang pernikahan. Pas dalam pernikahan, welcome to the jungle. Waktu mau lagi pacaran, mau buang angin, mohon maaf ya, mau buang angin, pergi ke toilet. Udah nikah, ceprat di mana-mana loh. Mana-mana. Ya kan Bu? Amin nggak Bu? Kira-kira Bu? Kalau lagi pacaran sih ngomong baik-baik, wangi di mana-mana. Udah nikah, dasternya itu terus. Ngapain? Bangun tidur, waduh nggak enak banget tuh. Ya udah nikah begitu, ekspektasinya beda. Manusia tuh beda-beda. Tiap tahun dia berubah kok. Tiap tahun berubah. Kita punya binatang peliharaan, kita taruh di lantai 3. Kita pergi yuk, kemana? Gajah Mada. Kita pulang dari Gajah Mada, kita balik, dia masih di lantai 3. Manusia kita ikat di lantai 3. Kita pergi ke Gajah Mada basement, dia di lantai 2. Dahsyat tuh manusia. Yang hadir di sini 2 juta orang nih. Aminin aja, ya ampun susah amat sih. Amin gitu aja susah banget sih ya.
Saya lihat kan di sini penghasilan sebulan kan 100 M. Ah gitu, walaupun nggak mungkin gitu ya. Amin aja. Amin. Loh, ini 200, 300, 400 orang yang hadir nih. 400 orang, 400 kemauan, 400 keinginan. Khotbah yang sama didengar bisa berkatnya beda-beda. Itu dia. Cara Tuhan menjamah hati kita beda-beda semua. Artinya jangan ada satupun di tempat ini yang menentukan nasib orang lain. Karena pribadi itu bukan urusanmu, urusannya Tuhan. Jadi kalau suamimu belum benar sampai hari ini, jangan tuntut dia berubah. Tapi berdoa supaya dia dipakai Tuhan untuk mengubah hati kita, untuk menerima dia. Wah, dalam banget. Atau kemungkinan kedua, Tuhan angkat dia. Jangan. Yang kedua jangan ya. Nggak bagus tuh ya, bahasanya nggak bener banget tuh, nggak benar. Yang kedua tadi dicoret, yang pertama aja. Jadi kalau bicara tentang hati, maka hati itu abstrak, sulit dijangkau, tapi hanya dimengerti oleh pribadi itu dan dia dan Tuhan. Yang mengubah hati orang hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Yuk kita buka Alkitab. Kejadian 22 ayat 1 sampai selesai beneran. Sampai 14 selesai. Yuk kita baca yuk. Tadi saya bahas dari ayat 1 sampai 5 di jam pertama. Tapi saya mau bahas dulu ayat 1 sampai 5 sebentar saja, nanti kita masuk 6 sampai dengan 14. Yuk kita akan baca ayat yang pertama. 1, 2, 3 ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, lalu ya, sekarang saya mau tanya, Abraham udah punya istri sama anak atau belum? Udah punya istri apa anak apa belum? Yang di sini udah punya istri apa anak apa belum? Oke, udah ya? Udah apa belum? Udah oke. Setelah semuanya itu Allah mencoba siapa? Oke, lihat perhatikan baik-baik ya. Ada istri, ada anak, tapi Allah mencoba Abraham. Itu kenapa? Itu berarti cara Allah mengurus hati orang secara pribadi. Apa yang dialami suami belum tentu itu yang dialami istri. Apa yang dialami orang tua belum tentu anak juga mengalami hal yang sama. Begitu juga sebaliknya. Karena setiap orang ditreatment dengan cara Tuhan secara pribadi. Perhatikan baik-baik ya. Jadi untuk menghancurkan pribadi itu bukan kita yang menghancurkan, tetapi Tuhan yang menghancurkan. Hati yang keras bisa dihancurkan, hanya Tuhan yang melakukan. Yang setuju katakan. Ini kan lagi isunya lagi panas nih tentang homoseksual dilegalkan kan di Amerika kan, ya kan? Itu berarti nanti di gereja harus diberkati, homoseksual harus diberkati kan? Homoseksual itu kan hubungan sesama jenis, laki dengan laki disebut dengan gay, perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian. Laki suka perempuan dan suka laki-laki disebut dengan biseksual. Anak orang dewasa suka sama anak-anak disebut dengan pedofilia. Manusia suka dengan binatang disebut dengan zoofilia. Oke, perhatikan baik-baik ya. Apakah di gereja ada? Ada. Tapi gereja tidak boleh menghakimi. Gereja tidak boleh mengusir orang itu. Tapi gereja harus merangkul. Dan gereja tidak boleh menilai dia sebelah mata. Tapi gereja harus duduk bersama dengan mereka, dengarkan pergumulan mereka. Gereja adalah kumpulan orang yang demikian, jawabannya benar. Supaya dengar firman Tuhan, keluar dibenarkan Tuhan. Ada amin? Gereja kumpulan orang apa? Berdosa. Nah, besok di depan situ mau masuk gereja tulis tuh, selamat datang orang berdosa. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini orang berdosa? Coba angkat tangan. Yang orang berdosa. Puji Tuhan. Saudara dan saya kita orang berdosa, maka kita butuh Tuhan. Tuhan datang bukan kepada orang benar, tapi dia datang kepada apa? Orang berdosa. Oke. Saya mau tanya, saya mau kasih tahu dulu ya. Orang homoseksual itu saya layani kaum homoseksual sekarang, ya. Jadi kalau orang gay dilayani oleh pendeta perempuan, nggak boleh pendeta laki-laki. Nanti dia suka sama gua. Cumi gurita loh. Bayangkara lo ntar lo ya. Cucok banget gitu loh. Kita kalau ibadah rame Pak, orang udah bertobat. Ada amin, semua berarti ember gitu. Asik loh jawabannya. Orang kita lagi khotbah, iya amin, koko. Bisa begitu loh mereka loh. Kalau saya lagi khotbah, apaan sih lu? Jadi kalau gay dilayani sama pendeta perempuan baru cocok. Lesbian harus dilayani oleh pendeta cowok. Oke. Kalau normal laki-laki nggak boleh layani perempuan. Itu dia ya. Kalau layani perempuan harus ada istrinya untuk mendengarkan perempuan itu. Ya.
Walaupun perempuan itu usianya 60 tahun. Saya usianya masih muda, tetap nggak boleh. Kalau duduk berdua, setan masuk, kelihatan seperti anak umur 30 tahun. Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Nyambung ya? Nyambung ya? Nyambung. Ini baru kenal kita satu spirit nih. Satu spirit itu berarti kita semua anak-anak Tuhan luar biasa. Itu berarti semua mati masuk surga. Coba masuk surga, coba angkat tangan. Yang yakin ya, yang yakin. Angkat tinggi, yang tinggi. Ya, oke, puji Tuhan. Yang siap berangkat hari ini coba nggak angkat tangan? Nggak ada yang mau kan? Lucu nih ya, lucu ya. Orang Kristen lucu. Yakin masuk surga? Amin. Mau berangkat nggak mau? Aneh loh. Wah, ini kacau. Siapa yang takut dengan kematian, dia akan kehilangan. Siapa yang tidak takut, dia akan menerima hidup yang kekal. Siapa yang takut? Udah deh, nggak usah bahas, nanti gak enak. Orang homoseksual itu 4 faktor ya. Yang pertama, disakiti oleh pasangannya. Setiap pacaran diputusin. Atau dia pacarnya pukul dia segala macam. Sakit jiwa nih. Kecewa dia sama lawan jenis. Ketemu sama sesama jenis, curhat dia berdua. Klop deh, sakit, nyantol, nyaman banget dia. Jatuh sekali. Yang kedua, korban. Korbannya 2 faktor nih. Kalau korban ada A, ada B nih. Oke, faktor pertama disodomi, dilakukan oral seks, lakukan masturbasi. Sebagai korban dia. Yang kedua, faktor B-nya, yaitu dari faktor ini korbannya apa? Anak ini usia 10 tahun. Papa mamanya kerja di luar. Dititipkan sama orang dewasa dalam rumahnya. Oke? Orang dewasanya belum menikah. Dari kecil anaknya ini dibuka bagian kelaminnya, disuruh pegang sesuatu. Dia tidak merasa menikmati, tapi emosinya sudah main di dalamnya. Dan dia belum masa pubertas. Orang tuanya kerja sebagai workaholic luar biasa, anaknya dititipkan orang dewasa. Dia tidak berani lapor orang tuanya, lama-lama dia menikmati. Jelang remaja, pemuda, dia suka sesama jenis. Orang tuanya tanya, kok anak kita bisa begitu? Dia lupa ada background ceritanya. Perhatikan baik-baik. Pembantu yang kerja di rumah Bapak Ibu Saudara tidak pernah tahu pembantu itu latar belakangnya seperti apa. Dan kita sangat percaya sekali dengan pembantu kita, karena kita sibuk bekerja. Kita takut kehilangan pekerjaan kita, karena bagaimana cari makan itu. Tapi saudara tidak pernah takut, bagaimana generasi anakmu akan hilang. Perhatikan baik-baik. Uang apapun yang kamu dapat, tapi generasi anak kita rusak, tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Istri saya pelayanan, saya suruh berhenti pelayanan, dan sekarang dia urus anak, dua-duanya. Karena kenapa? Sekarang saya susah untuk mempercayakan yang lain. Dia tinggal di situ, masa transisi itu harus dilakukan luar biasa. Selesai. Faktor ketiga, faktor pekerjaan. Dia kerja di salon, dia entertain, segala macam, pasti ada agak. Yuk gitu. Di sini dia. Tadinya dia tidak homoseksual, tapi lingkungannya itu kebawa, tergiring, atmosfernya ada. Nah biasanya kalau spiritnya begitu, dan dia tidak kuat dalam spiritnya, dia terbawa dalam spirit itu. Ketika dia terbawa dalam spirit itu, dia nyantol dalam spirit itu. Tadinya dia tidak, karena kenapa? Secara rohani dia belum kuat, tapi lingkungan begitu kuat membawa dia. Akhirnya dia terbawa seperti itu. Lihat nih, kondisi itu bisa membuat dia seperti itu. Akhirnya dia jadi keikut-ikutan seperti perempuan dan segala macam. Trennya begitu sekarang. Yang keempat, faktor apa? Orang tua. Ini masalah serius. Punya anak 5 orang. 4 orang anaknya semua laki-laki. Contoh ya. Ibunya hamil anak 5. Ibunya dengar suara dari Tuhan, kata dia. Kata dia bahwa dia dengar suara dari Tuhan, bahwa anak yang kelima ini perempuan. Dinyatakan hamil 1 bulan, perempuan. Dikasih nama anaknya Victoria. Victoria, gitu. Terus sebutin. Bulan kedua, bulan ketiga, periksa sih ke dokter kandungan, tapi dia bilang sama dokter kandungan, jangan cari tahu kelaminnya apa, karena aku yakin dia perempuan. Selesai nih. Terus sampai bulan ke-8 dia penasaran. Dia tanya sama dokter kandungannya. Ini fakta di lapangan ya. Ini kejadian di lapangan real. Selama 8 bulan dia yakin bahwa anak ini perempuan. Pas dicek sama dokter kebidanan, pas dilihat, Bu, laki, kelihatan tuh.
Tuhan bicara perempuan, repot lu. Dokter bilang laki, tapi dia bilang perempuan, repot. Siapa yang mau lawan? Nggak ada yang mau. Yaudah, terserah ibu. Saya udah bilang laki, saya yakin perempuan. Selesai. 9 bulan pas keluar, laki. Ibunya nggak bisa terima kenyataan, tapi harus dilakukan. Diganti kamarnya tadi yang warna pink, dicat warna hitam. Berduka. Baju pink semua diganti warna biru. Karena udah harusnya begitu, selesai. Batita umur 3 tahun gak kerasa, 5 tahun gak terasa. Udah masuk tahap dia sekolah, kelas 1, kelas 2 baru kelihatan. Kok dia lebih senang main sama anak perempuan daripada anak laki? Dia nyaman dengan anak perempuan. Ngelihat teman-temannya yang perempuan ganti baju, dia gak rasa. Ngelihat laki-laki ganti baju, begitu. Sampai dia menginjak dewasa, sudah dia dewasa, larinya lebih kepada perempuan. Ingat baik-baik. Terus dia bilang gini, aku sudah diciptakan seperti ini oleh Tuhan. Karena dari kecil dia sudah punya rangsangan begitu. Tuhan tidak pernah salah mencipta. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Tidak pernah Adam dan Jono. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Pergi ke Amerika. Sekarang gendernya bukan hanya male and female. Maka di situ ada kategori yang lain, the others. Saudara bisa pilih. The other itu langsung klik lagi. Di situ ada gay dan lesbian. Saudara tinggal pilih di situ. Saudara bisa bayangkan 5 tahun, 10 tahun kemudian Amerika jadi apa? Anak-anak kecil ngelihat laki-laki sama laki-laki di taman ciuman. Gambar dirinya rusak. Nilai keluarganya rusak. Kalau Indonesia itu dilegalkan, kira-kira pendeta berkat ini bagaimana? Beranak cuculah, lewat mana dia beranak? Tapi saya mau sampaikan, di Indonesia tidak mungkin akan dilegalkan. Karena kenapa? Sekarang saya mau tanya, jadi orang-orang ini bagaimana? Apakah bisa pulih? Jawabannya, bisa pulih. Kita udah melayani banyak lesbian dan gay, banyak yang sudah pulih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hati orang sekeras apapun bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Ayat 2, kita akan baca ayat 2, ayat 2. 1, 2, 3, ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni siapa? Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Oke, sekali lagi kita baca di ayat yang kedua, 1, 2, 3, ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, siapa namanya? Sekarang saya mau tanya, Abraham anaknya 2 apa 1? 2 apa 1? 2 apa 1? 1 apa 2? Yang 1 coba angkat tangan. Yang 2 coba angkat tangan. Yang tunggu benar coba angkat tangan yuk. 1 apa 2? Oke, saya ulang ya. 1 apa 2? 2 yang benar. Oke. Sebelum Ishak dia punya anak gak? Siapa namanya? Ismail itu kakaknya apa adanya? Oke, sekarang baca ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, siapa namanya? 2 apa 1 anaknya? Susah ya, sama kayak jam 1 ya. Agak-agak ya kayaknya ya. 2 apa 1? Oke. Anak yang pertama siapa namanya? Yang kedua? Kakaknya siapa? Ismail. Yuk kita baca ayat yang kedua. 1, 2, 3 ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni siapa? Siapa? Anaknya 2, 1. 2 ya, tolong. Susah ya, udah dikasih tahu dari tadi. Ini wah ini bahaya nih. Ini hati masih mendua semua di sini nih. Ada yang ngomong 1, pas lihat 2, ya ada 2, 1. Ini mah nggak bener nih hatinya nih. Oke, anaknya 2. Tapi Tuhan kenapa bilang 1? Ini menarik. Ini adalah big question harus kita jawab. Hebat loh. Saya mau kasih tahu ya, Ismail bukan, jangan bilang bukan anaknya Abraham. Dia anaknya Abraham loh. Dia tidur sama Hagar, dapat siapa? Ismail. Tuhan tuh ngomongnya harusnya begini, Allah ya. Abraham, anakmu tuh 2. Tapi yang paling kamu kasih itu Ishak kasih sama saya. Tapi dia bilang apa? Anakmu yang
Bagi Allah, Ismail diberkati, tapi tidak dipilih. Tapi Ishak bukan hanya diberkati, tapi dia dipilih. Karena dipilih, pasti dia dipanggil. Dan ibu, bapak, semua yang hadir di tempat ini, kita sudah ada di tempat yang benar. Artinya kita percaya kepada Yesus sudah benar. Karena kenapa? Kita bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Bukan hanya dipilih, tapi Ishak anak perjanjian. Apa yang dijanjikan Allah, antara Allah dengan Abraham, itu juga dijanjikan bagi kita. Sekali diberkati, Tuhan tetap memberkati saudara. Yang setuju katakan. Jadi kita bangga lah punya Tuhan Yesus. Bangga gak? Siapa yang bangga percaya Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Saya juga bangga. Senang banget punya dia tuh. Dahsyatnya minta ampun loh. Anak yang tunggal namanya siapa? Harus dia apa? Persembahkan. Ingat ya, Tuhan tuh menguji hati kita loh hari ini. Benar gak? Pegang harta kita kuat-kuat, lepas. Takut kan? Semakin banyak harta, semakin takut mati kan? Ayo lihat, dapat istri baik, suami baik, anak baik, mantu baik, cucu baik, usaha makin meningkat. Biasanya yang kayak gini takut mati. Tapi kalau hidupnya susah, biasanya kayak gini, angkat nyawa gua tuh. Orang kaya biasanya makin pelit, percayalah, kecuali di jemaat sini. Jemaat sini nggak tahu apa yang terjadi. Iyalah, benar lah, benar kan? Ibu-ibu itu kan paling suka beli tas ya. Baju kuning, tas kuning, baju merah, tas merah, hebat loh. Tas bisa ratusan juta, kasih persembahan 10.000, tolong. Apa yang kita cintai lebih daripada Tuhan, semuanya berhala. Ingat baik-baik ya. Mencintai pasangan hidup lebih daripada Tuhan, berhala. Mencintai anak lebih daripada Tuhan, berhala. Mencintai harta lebih daripada Tuhan, berhala. Tuhan uji hati kita, bukan apa yang tidak kita suka, tapi apa yang kita suka. Ingat baik-baik ya, hari ini Tuhan sedang uji hati kita. Apakah kita tetap setia atau tidak? Baik-baik ya, mau dapat berkat, tapi gak mau masuk dalam ujian, maka sebenarnya kita tidak fair. Perhatikan baik-baik. Ayub luka borok dari kepala sampai kaki. Istrinya bilang, tinggalkan Tuhan. Ayub bilang apa? Masa sih mah yang baik dari Tuhan aja kita terima, masa yang buruk tidak. Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Di ayat terakhir pasal 42, aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hari ini saya mau sampaikan, hati kita diuji. Ingat, jangan sampai kita terpleset, tapi kita harus kuat dalam Tuhan. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan nih buat Tuhan nih. Ayo jujur, dari rumah yang sudah mempersiapkan persembahan, datang ke sini berdoa, Tuhan aku mau kasih persembahan ini Tuhan. Ada nggak di sini? Udah ada yang siapin? Udah, wah semuanya siapin nih, puji Tuhan. Tapi sering sekali nanti pas persembahan lewat, ambil dari dompet kan? Ya. Sekali ngambil, masukin, salah masukin, nggak ada kembalian. Saya kasih tahu, wah gua salah masukin dolar tuh, nggak ada kembalian. Pengurus gereja saya minta tolong dilakban kuat. Saya nggak kasih tahu, tapi saya mau beritahu. Di tas saya itu, saya udah punya uang persembahan yang saya lipat uang baru semua. Habis uang baru saya tukar ke bank uang baru. Di rumah saya kasih satu gepok buat anak-anak sekolah minggu, lipat kasih uang baru. Diajar untuk kasih memberikan yang terbaik. Saya sekolah teologi 7 tahun setengah, 5 tahun S1, S2 2 tahun setengah, sekarang lagi ambil S3. Jadi saya itu belajar dari sekolah teologi dari awal, kalau saya dapat berkat, saya tulis itu berkat Tuhan. Dari sebelum menikah sampai sudah menikah. Ada buku kase saya, dapat berkat saya tulis, ada berkat saya tulis. Awal akhir bulan saya lihat berapa berkat yang saya dapat, 1 tahun saya buat akumulatifnya berapa totalnya situ. Hitung berkat Tuhan itu luar biasa ya. Saya lihat berkat Tuhan dahsyat, Tuhan kasih luar biasa. Belajar hitung berkat Tuhan, belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ingat baik-baik, ketika semua itu kita anggap tidak begitu berarti dibanding dengan Yesus, saya mau sampaikan, justru yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 3, ayat 3, yuk ayat 3. 1, 2, 3, ya keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta siapa? Anaknya. 1, ia membelah, 1, 2, 3, ya. Ia membelah juga untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Stop, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil apa? 2 orang bujangnya beserta siapa? Oke, harusnya ya. Kan Abraham suruh mempersembahkan siapa? Mempersembahkan siapa? Harusnya dia ngomong sama siapa? Sama Sarah, istrinya. Ma, lihat dong, Tuhan bicara sama saya, anak kita disuruh persembahkan. Harusnya dia ngomong sama Sarah. Tapi dia hanya bangunkan 2 orang bujangnya, anaknya dipanggil untuk pergi. Ini masalah nih. Kenapa Abraham tidak ngomong sama Sarah? Harusnya ngomong sama siapa? Sarah. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Kalau ibu-ibu semua di sini Sarah, saya Abraham. Sekarang saya ngomong sama ibu-ibu. Bu, Tuhan bicara sama saya, anak kita yang tunggal itu diserahkan pada Tuhan. Kira-kira jawaban ibu-ibu apa? Apa jawabannya? Kasih apa enggak? Oh, pantas. Kasih atau tidak? Kasih atau tidak? Oh iya, itu berarti kalau tidak kasih, hati Abraham yang diuji itu jadi gagal. Abraham kenapa tidak mau kasih tahu Sarah? Karena dia takut gagal yang kedua kali. Oke? Dia pernah gagal sekali, waktu Sarah mati haid, tidak subur lagi, 3 orang datang bilang kepada Abraham, istrimu akan hamil. Sarah ketawa, malaikat datang ke Sarah bilang, kenapa kamu ketawa? Aku tidak ketawa. Dia sangkal diri, selesai. Dia suruh tidur sama Hagar. Dia tidur sama Hagar, dapat Ismail. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, dia tidak mau ulang lagi, maka dia tidak mau kasih tahu Sarah. Karena kenapa? Kalau dia kasih tahu Sarah, pasti Sarah jawabnya tidak. Maka dibutuhkan hikmat. Tidak semua hal bisa disampaikan kepada orang yang kita kasihi. Kalau itu tidak mengganggu kepada hubungan suami istri, lebih baik tidak perlu dikasih tahu. Tapi kalau itu mengganggu hubungan suami istri, harus dikasih tahu. Oke? Tadi pagi saya cerita. Berapa bulan yang lalu saya pelayanan di salah satu perusahaan di ibadah karyawan jam 12 siang. Saya datang jam 11 siang, tapi karena saya harus nunggu 1 jam, saya takut karyawan itu ngurusin saya di situ, jadi pekerjaannya terbengkalai. Saya nggak enak dengan pimpinan di situ. Kejadiannya di Blok S. Masih ada range 1 jam situ, jadi saya mau makan siang. Jadi di Pacific Place itu di belakang ada restoran Beautika, restoran Manado. Saya senang banget makanan Manado, pedas, mantap, manyus, paniki, nasi merah, bunga pepaya, terakhir pisang goreng, sambal roa, minumnya es teh manis. Waduh. Ada nggak es yang ini? Oh nggak ada. Udah, jadi saya turun dari mobil, supir pergi, saya turun dari mobil. Itu karena restoran itu kaca semua. Saya lihat ada ibu-ibu cantik, usia 30-40, cantik. Standar saya tinggi soalnya masalah hal ini. Dia senyum sama saya. Waktu dia senyum, saya senyum. Kenapa saya senyum? Karena saya biasakan senyum sama orang. Saya pernah ditegur oleh gembala sidang, satu gereja, bilang gini, Pet, pekerja saya pernah ketemu sama kamu di mall, kamu disenyumin tapi kamu gak senyum balik. Waduh, mulai saat itu saya senyum. Ketemu siapa aja saya senyum. Saya senyum. Kadang-kadang dia gak senyum saya, sama orang di belakang dia senyumnya. Oh, sama di belakang toh, bukan gua. Jadi kadang-kadang senyum kelebihan juga salah, gak senyum juga salah. Kali ini saya senyum sama ibu-ibu ini. Waktu saya berhenti senyum, dia tetap senyum sendiri. Waduh, kacau gua nih. Wah kacau, saya masuk ke dalam, saya pesan makan, oke. Saya masuk tuh tempat makannya gini, modelnya kotak begini ya. Mereka duduk di pojok sana, jadi mereka kalau keluar langsung situ kasir di situ. Nah saya masuk, langsung saya belok kanan, saya sebelah sini, di sini ada TV. Supaya apa? Nggak mungkin saya bisa lihat apa mereka ganggu saya, begitu juga sebaliknya kan. Jadi saya sambil nonton TV, depan TV itu. Saya nonton, tapi saya nggak ngerti itu acaranya apa. Karena waktu saya makan sambil nonton gitu, perasaan saya, mereka lihat saya, wah ger banget gua. Tapi kenyataan loh, waktu saya lihat, kan dia lihat gue nuruk lagi loh. Kalau dia jemaat yang baik pasti dia ngomong, Shalom Pak Pendeta, pernah khotbah ya di gereja kami. Itu jemaat yang baik begitu, biasanya begitu. Atau dia nggak tegur, dia keluar dia bayarin pendeta makan. Biasanya begitu. Itu jemaat kalau kayak gitu mati masuk surga. Dah. Sambil makan gak lama mereka udah selesai. Harusnya logikanya gini, selesai makan mereka keluar. Logikanya begitu ya. Tapi enggak, dia muter loh. Ngapain dia muter? Wih,
Pas dia muter begitu, minyak wangi udah semerbak banget nih. Ini saya getar banget. Saya jujur ya, saya pendeta tapi masih ada keinginan dan hasrat. Jangan bilang kalau orang sudah melayani semuanya kudus. Tunggu dulu. Status pendeta, keinginan dan hasrat ada. Jangan munafik. Ya, bedanya kalau pendeta punya keinginan dan hasrat baru mau melakukan sudah diblok. Kalau jemaat beda, dinikmati dulu baru diblok. Biasanya begitu. Biasanya ya tolong. Kan saya hanya ngomong doang. Saya kan nggak nyuduh Bapak, Ibu. Kan saya ngomong doang. Tersinggung ya, bertobat. Oke, dia selesai. Dia muter, dia jalan sama saya nih. Dia jalan, kok jalan sama saya? Tolong direvisi. Nanti jadi salah maknanya tuh. Dia direkam ya, edit. Dia jalan, pas di depan saya begini, minyak wangi makin kencang tuh. Saya nunduk. Belagakul makan biasa, santai. Tenang aja, sejuk, kayak nggak ada apa-apa. Sambil megang handphone saat. Tiba-tiba dia depan saya bilang gini, makan nasi merah ya. Orangnya sehat ya. Ini dia nih. Saya tahu pasti ini bukan jemaat. Tante Potifar. Dia keluar nih, selesai dia. Dia keluar nih. Udah saya udah nggak pusing. Jadi saya makan terus saja biasa. Ini kenceng banget. Saya minta maaf ya. Saya orang nggak mau pura-pura. Kalau saya bilang cantik, cantik. Saya bilang jelek, jelek. Karena cantik sama ganteng itu relatif. Kalau jelek, pasti. Kalau rumah saya di Karawaci, saya pergi ke mall Karawaci sama istri saya bilang, tuh ada anak-anak UPH, Ma, lihat anak-anak UPH cantik-cantik kayak istri saya. Puji Tuhan Pak, lu normal. Iya dong, gue normal. Saya paling gak seneng tuh sama suami-suami itu. Kalau ngomong sama istri, Ma, semua jelek, kamu yang paling cantik. Munafik. Biasa ya suami kayak gitu, sering main belakang. Saya bilang tuh cantik ya, iya biasa aja. Jadi juga gak ada masalah kan. Santai-santai saja, gak usah terlalu berlebihan. Udah jadi kalian keluar, habis saya lagi makan nih. Gak lama tukang parkir masuk ke dalam, kasih kertas. Pikiran saya, pokok doa. Masih positif. Pas saya lihat nomor telepon, PIN BB, tulis di bawah, call me, geter banget. Kalau ikutin ayat yang ini, maka saya nggak perlu kasih tahu istri saya. That's why. Mulai nyambung nih ya, mikir lama. Hebat lu jemaat di sini Bu, mikir dulu. Mikir dia, bagus. Kalau jemaat lain nggak ketahuan, baru mikir, bener nggak ya? Gitu, ada yang gitu. Itu agak-agak memang. Di sini kelihatan kalau kuliah IP-nya 4,0. Kalau ikutin ayat yang tadi, maka saya nggak kasih tahu istri saya, ya. Supaya ini clear dulu nih, jangan saya ngajarin bapak-bapak atau ibu-ibu bohong terhadap pasangan hidupnya. Nggak begitu. Yang penting harus disampaikan. Yang nggak prinsip nggak usah diomongin lah. Itu omongan receh, omongan di luar nggak usah diomongin. Omongan ruang kopi nggak usah diomongin. Tapi prinsip ngomong. Saya foto nomor telepon itu saya kirim ke WhatsApp istri saya. Istri saya tanya, ini nomor telepon apa? Saya telepon dia loh. Saya ceritakan seperti apa yang saya ceritakan kepada bapak ibu saudara. Terus dia bilang apa? Lu jangan macam-macam. Kalau macam-macam, gua nggak hubungin lu. Kadang-kadang kita jujur juga salah loh. Kan gue jujur mah. Oh iya bener juga ya. Iyalah. Kalau saya nggak jujur kan pasti saya hubungi dia, Ma. Oh iya, kamu nggak tahu betapa cintanya aku padamu. Ya. Yeah. Nah, ini hal prinsip nih harus dibicarakan. Ingat baik-baik, masalah hati itu nggak bisa direkayasa. Kalau memang di hati kita dongkol, ngomong aja. Nggak suka kita ngomong aja. Kalau suka kita bilang suka. Fair. Jadi orang yang apa adanya lebih oke. Jadi orang yang munafik, kaki kayak diikat, bergerak nggak bisa, hidup punya beban. Ngapain begitu? Tidur nyenyak, oke, apapun lakukan enak. Kenapa? Orang yang tanpa beban adalah orang yang sudah dimerdekakan. Hati yang murni dan tulus. Firman Tuhan katakan apa? Engkau akan melihat Tuhan. Orang yang hatinya bersih, dia akan lihat Tuhan. Mau lihat Tuhan? Sederhana. Bukan lihat secara fisik, tapi engkau merasakan terus hadirat Tuhan setiap saat. Karena kenapa? Orang yang hatinya bersih, Tuhan datang untuk berbicara langsung pada dia. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangan dia buat Tuhan Yesus. 5. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Ya, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan apa? Sesudah itu kami kembali. Oke, Abraham ngomong gini nih sama kedua bujangnya, kamu di sini ya sama keledai ini, kalimatnya bagus nih. Aku dan anak ini, Ishak ya,
kalimatnya bagus. Kami akan pergi ke sana untuk berdoa, selesai. Dan kami akan balik lagi ke sini. Saudara tahu artinya apa? Ternyata Abraham tidak kasih tahu Sarah. Karena kenapa? Di ayat kelima ini sebagai sebuah jawaban. Kenapa dia nggak kasih tahu Sarah? Ngapain juga kasih tahu Sarah? Orang saya tahu kok Ishak pasti nggak mungkin dipersembahkan. Itu top. Maka dia bilang kami akan pergi ke sana untuk berdoa dan kami akan balik lagi. Hari ini saya mau sampaikan, hati kita benar, saya mau sampaikan, iman kita harus semakin kuat. Belum kelihatan sih sesuatu itu terjadi, tapi saya mau sampaikan, di balik tembok itu ada berkat Tuhan sudah disiapkan. Iman kita harus ada dalam posisi itu. Yang setuju katakan. Orang bilang ekonomi Indonesia sekarang sedang mengalami goncangan. Oke, tapi kuartal kedua akan diprediksi 5,4%. Infrastruktur oke, kemungkinan November dan Desember kita akan rebound. Infrastruktur ada 770 triliun duit sudah cair di bulan Juni ini, dan Juli sudah oke realisasi, Agustus oke jalan. Uang yang sekarang keluar nih di lebaran 154 triliun dicairkan. Udah percaya saja, saya baca semuanya itu. Jadi kemungkinan kita akan rebound 5,4. Oke, sekarang di mall-mall ramai karena buka puasa bersama. Ingat baik-baik, infrastruktur main, Ahok lagi mau cairkan uang dalam bentuk sekian triliun, bangun jalan raya, LRT, segala macam. Sekarang MRT sedang dibuat dan terowongan sudah mulai jadi, di bawah akan dibuat mall dan segala macam. Saudara perhatikan baik-baik, 2016-2017 saya punya mimpi yang besar bahwa 2016-2017 Indonesia akan menjadi macan ekonomi di Asia Pasifik. Kenapa bisa demikian? Karena ada jemaat di tempat ini. Sama sih. Aduh. Tunggu dulu, saya mau sampaikan. Di mana ada orang benar, tempat itu pasti diberkati. Jadi kalau ini Indonesia diberkati, bukan karena mereka yang hebat. Jemaat ini yang hebat. Biasa aja. Siapa yang hebat? Kita yang hebat. Karena kita orang benar. Anak perjanjiannya Tuhan. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus. Harus punya iman. 6, 7, 8. Kita akan baca yuk. Baca yuk. 6, 7, 8. Stop pelan-pelan aja, tenang aja. Ntar lagi makan siang kok, tenang aja ya. Tenang. 1, 2, 3 ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya, di bawahnya apa? Api dan pisau. Demikianlah keduanya apa? Ayat 7, 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lihat ayat ke-8, 1, 2, 3 ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya apa? Gak gampang, ini masalah hati nih, diuji lagi Abraham. Dia jalan sama Ishak, ditaruh kayu, dipegang pisaunya. Yang tahu dipersembahkan Abraham, bahwa Ishak yang akan dipersembahkan. Ishak nggak tahu bahwa dirinya dipersembahkan. Sekarang mereka jalan berdua. Ini hatinya Abraham diuji lagi nih. Ditanya di tengah jalan. Ishak bilang, Pak, udah ada kayu sama api. Siapa Pak yang akan dipersembahkan? Abraham bilang apa? Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran itu. Anak kita sakit keras. Dokter katakan penyakit ini mematikan. Dia tidak tahu. Tapi dokter kasih tahu kita sebagai orang tua. Anak kita tanya lagi berbaring sakit. Pa, Ma, aku sakit apa? Kita tidak mungkin cerita. Tapi kita bilang Tuhan yang akan memulihkan engkau. Suami sakit, istri sakit keras. Kita yang tahu. Maka kita harus bilang Tuhan menyediakan. Tidak gampang. Hati kita sedang dikuatkan Tuhan. Di saat bersamaan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap kuat. Yang setuju katakan. Waduh, saya ini pecandu narkoba Pak. Kelas kakap saya. Semua jenis narkoba saya pakai. Kuping masih ada bekas tindikan. Udah jangan dilihat terus. Dicari tahu bener gak nih ya kira-kira ya. Badan saya belakang ada tato. Tapi bertobat saya nggak tambah tato. Bertobat saya nggak tambah kuping saya dibolongin lagi. Apakah saya malu dengan masa lalu saya? Bangga? Enggak juga. Minta diedit masa lalu? Enggak. Jemaat tanya, Pak mau nggak Pak mundur ke belakang? Nggak mau. Kenapa? Lewat masa lalu saya hari ini seperti ini. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta, nggak pernah. Pakai narkoba luar biasa, sampai seperti binatang saya, habis-habisan. Air liur saya bukan dikit, banyak begini, selesai. Semua jenis narkoba saya pakai. Ibu saya dokter,
punya anak 5 orang laki-laki, 3 orang narkoba. Ibu dokter, anaknya suka minum obat. Overdosis. Waduh, lihat kayak begitu hancur ya. Saya jualan narkoba, Jakarta, Singapura, Singapura, Jepang. Jepang, Detroit, Washington DC. Delaware, Baltimore, Philadelphia, New Jersey, New York. Bawa pil koplo dari Jakarta, belinya di kota. Bawa ke sana pulang kokain, bawa duit dolar segala macam. Untung begitu terus. Terbangin ibu saya pakai uang narkoba. Saya bawa ibu saya jalan-jalan ke Amerika, 14 hari, dia pulang. Di atas pesawat menuju Indonesia, dia tanya sama saya, Petra, ini uang hasil apa? Saya bilang, hasil jualan narkoba. Terus dia bilang, kenapa kamu gak kasih tahu saya? Kenapa mama gak tanya dari awal? Udah jalan liburan baru dia tanya. Ini salah deh nih, harusnya dia nanya dari awal dong. Dia pinter juga, mungkin dia mau nanya di tahan-tahan kali ya, liburan aja dulu kali ya gitu. Pinter banget ya, bagus ya. Bagus. Hancur saya. Tapi Tuhan hajar saya seperti binatang. Seperti binatang saya, mengular saya. Apapun hancur. Tempurung lutut kayak mau lepas, hancur, badan saya kurus. 42 kilo. Foto saya ada di dompet saya. Hari ini saya simpan. Muka saya hancur segala macam itu ada, saya besarin, saya laminating. Saya taruh di meja persiapan belajar saya, ada ruang belajar saya untuk persiapan firman Tuhan. Saya taruh di bagian lipatan buku, Pak. Anak saya iseng yang nomor 1 buka-buka, lihat ada foto itu. Papi ini kok om kayak setan, ya ampun tuh papamu sayang. Saya kan gak enak, tuh papa gak enak. Emang tuh om kurang ajar banget, kurang ajar tuh om, kurang ajar. Istri saya bilang gini, kenapa lu taruh situ Pak? Aduh ya gue juga salah ya. Saya mau, kenapa saya foto itu saya ingat, supaya saya tahu diri lah, pertolongan Tuhan ya dan amin buat saya. Jadi kadang-kadang saya lihat itu ya, foto saya gitu, air mata saya jatuh loh, Tuhan kok baik ya. Anugerahmu tuh luar biasa buat saya. Nggak mau lama-lama, masukin lagi. Lama-lama muak lu lihatnya lu. Lihat begitu santai, saya menikmati loh. Saya ingat mama saya. Mama saya masih hidup, 75 tahun, papa 83 tahun. Karena mereka lah saya ada di tempat ini. Semua jenis perhiasan saya jual, Pak. Kalung, cincin, semua gelang saya jual habis. Dulu pembantu bilang, Bu, ini kok kompor apinya nggak ada. Mama saya bilang, oh ya gasnya habis. Pas dilihat, Bu, tabungnya hilang. Bukan gasnya habis, tabungnya hilang. Siapa yang jual? Gue. Jual. 3 bulan kemudian pembantu bilang, Bu, apinya habis. Ibu saya nggak bilang gini, udah isi aja, enggak, lihat tabungnya pasti hilang lagi gitu. Hebat ya. Papa mama itu ketika saya pakai narkoba segala macam, mereka nggak ada yang pernah menyumpai kita loh sebagai anak loh. 17 tahun mereka hanya bilang, anakku pasti dipulihkan Tuhan. Nggak pernah dikutukin kami. Aku yakin anakku dipulihkan Tuhan. Dahsyat loh. Setiap ada orang datang cemooh keluarga kami, lihat tuh, ibunya kata pelayanan, anaknya pakai narkoba semua. Dia omongin papa mama saya. Papa saya bilang apa? Saya yakin sebelum saya mati, mereka semua diubah Tuhan. Hebat orang tua saya begini nih. Papa masih hidup 85 tahun, masih segar, top. Sekarang kami sudah bertobat semua, udah melayani Tuhan juga. Oke, saya tanya papa, semua Pak sudah dipulihkan. Kira-kira papa kapan mau dipanggil Tuhan? Kira-kira kapan? Papa saya bilang gini, lu susah deh ngomong sama lu, susah. Tadi gitu. Oh di keluarga kami open, orang tua salah minta maaf, anak salah minta maaf. Kita nggak pernah simpen-simpen, hati kita tuh murni banget. Nggak ada kepahitan di keluarga kami, nggak ada punya begitu. Kakak-kakak kita nih, warisan kita nggak pernah bagi-bagi loh. Karena ada 4, yang satu nggak dapat, kita nggak ribut juga, biasa-biasa saja. Nggak ada yang sesuatu diributin, nggak ada yang mau ngapain. Yang ngomong, lu mau pakai rumah ini, lu pakai aja, lu mau pakai itu aja biasa. Lu mau pakai mobil, lu pakai, udah gitu aja. Nggak pernah kita ribut-ribut, gara-gara gua harus ini. Rumah lu lebih besar, kecil, nggak ada gitu. Kakak saya nomor 1 rumahnya lebih kecil daripada rumah nomor 2. Nggak ada juga ribut-ribut sampai hari ini, bingung gua. Saya bilang sama mereka, kenapa lu nggak ada yang ribut ya? Masalahnya kenapa? Ininya udah benar dulu nih. Kalau ini udah benar, masalah uang nggak perlu diributin lagi. Masalah ini harta dikit ribut kita, bisa nggak ngomong sama koko kita, sama cici kita. Sampai Natal pun nggak ngomong, aneh. Susah deh. Tapi bukan jemaat sini, saya lihat semua aman. Ibu saya bawa saya ke rumah sakit jiwa, Pak.
dokter kepala rumah sakit jiwa itu, mama saya di kampus, mahasiswa ibu saya di kampus UI. Ibu saya dosen di Pasca Sarjana UI, karena dia lulusan S3 jadi John Hopkins University. Dia dokter, dia eselon 1, dia sekretaris Menteri Kesehatan tahun 80-an. Jadi dia tahu ini bahwa ini mahasiswanya. Dan kemudian kepala rumah sakit itu bilang sama mama, ini anaknya siapa? Anak saya. Aduh Mi, anak mami ini kalau nggak gila mati. Jadi saya dengar, gila gue. Saya masuk ke mobil, saya tanya, Mah, itu dokter tadi bilang saya gila, Mah. Bukan kamu yang gila, dia yang gila, kata dia begitu. Saya pulang, selesai saya jadi hamba Tuhan. Ibu saya cerita, kamu tahu waktu pertanyaan itu kamu berikan sama saya. Dan saya bilang, dia yang gila, bukan kamu. Saya masuk dalam kamar, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kalau anak saya mau gila, gila di rumah. Saya gak mau dia masuk dalam rumah sakit. Ingat baik-baik ya, kita hari ini kuat, bukan karena kita hebat. Hari ini kita kuat, karena kita punya orang tua yang takut Tuhan. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Ayat 10, 11, dan 12. Yuk, harus selesai nih. 1, 2, 3, ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Ini ada hal yang menarik nih, lihat ayat 10 ya. Abraham itu taruh Ishak di sini, oke? Ishak mau dibunuh nih. Artinya apa? Ini nggak main-main loh. Bahwa dia bilang dia akan mempersembahkan dan di situ ada korban gantinya. Dia nggak main-main. Dia taruh Ishak benar-benar. Dia ambil pisau, dia mau bunuh Ishak loh. Malaikat bilang, Abraham stop. Saya tahu kamu nggak segan-segan mempersembahkan anakmu. Hebat loh. Ayat ini ada miss. Apa missnya? Tidak ada pernyataan Ishak sedikit pun. Di ayat 10, 11, dan 12, Ishak tidak komplain. Seharusnya Ishak ngomong, kok jadi gua sih? Katanya ada korban, ini bagaimana sih? Dia ambil foto di FaceTime, tuh lihat tadi mau bunuh gua tuh. Dia tulis di status, papaku jadi bunuh saya. Waduh, ini dia nih, hati-hati ya. Ingat ya nih, ini orang percaya nih baik-baik nih. Ingat baik-baik, hati kita lagi gak tenang, jangan tulis status macam-macam. Di kontak BB saya ada 600 lebih kontak. Salah satu, pasti ada jemaat juga di situ kan. Kadang-kadang jemaat update status gitu. Ini orang nyeselin banget sih, muka merah. Perasaan saya kan sensitif kan. Saya ping aja dia. Siapa bu yang nyeselin? Karena dia tahu saya pendeta, dia mengucap syukur dalam segala hal. Langsung diganti statusnya. Kasih muka happy. Iya tolong. Dulu orang bilang mulutmu harimaumu. Sekarang beda pak, statusmu harimaumu. Ingat baik-baik ya. Ishak kenapa tidak komplain? Karena dia tahu dia punya orang tua takut Tuhan. Maka Ishak tidak komplain. Yang berikutnya, kenapa Abraham pede untuk bunuh itu? Karena bagi Abraham, tindakan itu penting. Kalau hati sudah benar, tindakan benar, saya mau sampaikan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. 13, 14, yuk udah selesai, habis. Tidur bangun yuk. Kalau ada maksud saya ya, yuk kita baca. 13, 1, 2, 3, ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam apa? Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti apa? Ayat 14 terakhir, 1, 2, 3, ya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang apa? Di atas gunung Tuhan akan. Ayat 13 kita baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai apa? Lihat baik-baik, orang yang hatinya benar, ingat baik-baik ya. Saya mau tanya, apakah domba itu sudah disiapkan sebelum Ishak dikorbankan, atau pada saat Ishak dikorbankan, domba itu langsung datang pada saat itu? Yang benar yang pertama apa yang kedua? Oke, yang kedua, artinya apa? Orang yang hatinya benar, dia bertindak
tanpa ada kepentingan. Ketika dia bertindak, ingat baik-baik. Tuhan menyiapkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan saya mau sampaikan, engkau akan terpesona melihat perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Tadi pagi saya cerita nih, ini closing ya, closing habis ya, closing. Oke. Tadi pagi saya cerita, saya dapat istri saya mertua saya petani di salah satu daerah. Istri saya seorang worship leader, ngekos di Kuningan. Kos-kosannya Pak 250 per bulan. Ya. Saya waktu ambil sekolah teologi S1, S2, saya tinggal sendiri dan saya tidak menuntut warisan sama orang tua saya. Karena bagi saya orang tua sudah terlalu banyak buat saya. Jadi hari ini kita hidup karena iman dan Tuhan sudah siapkan segala sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini dari saya bertobat sampai hari ini tidak satu peser pun saya minta sama orang tua saya. Menikah pakai uang sendiri, punya rumah sampai pakai uang sendiri, punya kendaraan dari uang semua, dari Tuhan semua. Jadi kita berdiri karena Tuhan yang tolong saya, gitu. Jadi saya melamar istri saya ini, saya tanya sama dia, Dek, kamu udah pernah punya pacar nggak? Belum. Belum pernah pacaran? Belum. Lalu, terus dia tanya sama saya, Kak, udah berapa kali pacaran? Berapa kali ya? Saya bilang, kamu belum pernah pacaran? Belum. Aduh, oh belum, oh iya. Saya bilang ini dari Tuhan nih, sedap. Dia WL di salah satu gereja, saya sering khotbah di gereja itu. Saya tanya sama gembalanya, ini WL udah punya pacar belum? Belum Pak Pendeta, cocok nih. Karena di situ yang WL bukan satu orang, ada beberapa orang. Jadi kemungkinan untuk session berikutnya, untuk bulan berikutnya saya khotbah, bisa mungkin bukan dia. Saya berdoa loh, Tuhan, kalau memang dari Tuhan, saya khotbah, ada dia yang WL. Jadi saya lihat-lihat. Pas saya masuk, dia yang WL, ini dari Tuhan. Saya masuk, saya duduk. Saya bilang sama gembalanya, Pak bagaimana? Kamu punya hati Pet? Iya. Bapak dukung dalam doa. Wah keren banget. Gembala kalau ngomong kan pelan tapi menggigit. Udah, kenalan, saya ajak makan dia. Saya ajak makan paling senang di Bakmi Gajah Mada. Kenapa? Kelihatan harganya. Supaya ukur kekuatan. Saya masih ingat saya bawa duit 60.000 ngajak dia makan. Ayo deh kita makan ya Bakmi Gajah Mada ya. Iya. Ade duluan dia yang pesen makan. Nah itu strategi laki-laki itu. Dia pesen pangsit goreng sama es teh manis. Udah ini doang, nggak mau nambah. Cie. Padahal dia nggak tahu nih sini kelepak-kelepok nih masalahnya. Saya bilang, waduh, udah Kak cukup Kak, aku tadi udah makan di rumah. Saya pikir jawaban doa. Untung lo udah makan, ya nggak dalam hati saya. Saya pesen teh tawar aja, karena charge 33.000, ya kan? Saya kasih duit 50.000. Kan biasanya kan Bakmi Gajah Mada bayar dulu dong, lagi makan bayar. Selesai dia makan, Dek tambah Dek, tambah. Kakak nggak makan, kakak sudah makan. Pas lagi ngomong gini, perut bunyi, prek, wah, ketahuan bohong gua. Selesai pulang, selesai ya, makan habis nih. Ketemu lagi kita, ngobrol-ngobrol. Sudah mulai nih jawaban doa ketemu nih. Saya bilang sama dia, coba ceritakan kesaksianmu dengan Tuhan. Oh dia cerita pengalaman manis dia dengan Tuhan. Sambil nangis dia. Waktu dia cerita gitu dalam hati saya, ini cewek baik banget loh. Dia sudah mengalami Tuhan, di hati saya ini dari Tuhan. Kamu tinggal di mana deh? Di belakang kos-kosan Kak 250.000. Oh ya, makan bagaimana? Kadang-kadang pakai ayam Kak. Kadang-kadang kalau duit nggak ada, uang-uang receh saya kumpulin di botol gitu Kak, kecil. Saya makan pakai kerupuk udah cukup. Di hati saya, ini kehendak Tuhan. Kenapa? Hemat. Dia bisa makan. Wah kalau saya dapat pacar yang harus ini, pedi lah, itu lah, facial. Waduh nggak mampu lah saya lah. Ya saya bilang ini dia dari Tuhan. Nah saya langsung bilang, kamu mau nikah nggak? Terus dia bilang apa? SMA saya berdoa supaya Tuhan datangkan saya teman hidup, bukan untuk pacaran tapi untuk jadi suami. Jawabanmu ada di saya. Ahai. Kita pacaran 1,5 bulan. Kenapa? Saya tidak mau jatuh dalam dosa. Karena saya punya potensi jatuh dalam dosa.
Dan saya pacaran sama dia 1,5 bulan. Saya mau serius sama kamu. Kalau oke, saya ngomong sama orang tua. Oke kak, kamu mau juga sama saya? Iya, karena saya lihat kakak punya karakter. Top. Saya pergi ke kampungnya dia. Bapak ibunya petani, bapaknya pelukis, ibunya petani. Saya datang ke sana. Ya. Saya ngobrol sama orang tuanya. Om, saya mau menikahkan anak om. Terus dia tanya, pekerjaanmu apa anak muda? Pendeta. Mau kasih makan apa? Firman. Susah amat. Loh, saya nikahkan dia 45 juta. Beli setel jas saya di pasar pagi sini 750.000. Pakaian pengantin dia saya beli 107.250. Perhiasan kan ada tuh yang imitasi nggak jelas tuh yang mungkin itu. Udah ujung ke ujung tuh. Cuman 75.000 satu set tuh. Pakai, waktu dipakai lihat foto pernikahan saya, semua orang bilang di baju mahal nih, celana mahal. Tergantung siapa yang pakai. Tolong. Tapi selesai pakai, semua dicopot, merah semua. Buang ke tong sampah semua. 75.000 nggak ada artinya. Loh, nikah kita 45 juta, pemberkatan di situ, sebentar bedakan lagi, langsung resepsi di situ, selesai 45 juta, angpau 47.500.000, untung 2.500.000. Loh, kita ngekos, kita ngontrak tuh, ya ngontrak, pas banjir tuh, kulkas nggak usah diangkat Pak, dia diangkat oleh air sendiri dia. Loh, kita pernah nikmati itu, proses itu kita jalanin loh. Makan istri lagi hamil, makan 3 hari pakai garam punya loh. Istri saya penyanyinya Pak Gilbert. Dia cantik banget di rumah. Loh, kan saya udah bilang ganteng sama cantik relatif. Kalau jelek pasti. Udah, saya nikah sama dia, oke. Mau melahirkan 8.250.000. Uang dari mana nih? Tapi kita nabung-nabung loh. Dapat berkah kita tabung 200.000. Dapat berkah kita tabung 150.000. Hebat ya. Tahu pahit hidup gitu tuh. Jaga hati nih. Yang penting kita nyatu dulu ya Maya. Yang penting nggak apa-apa, kita naik motor kredit nggak apa-apa punya loh. Ya, nggak malu saya. Ngekos oke, kita nabung lu mah tenang. Nanti anak melahirkan dulu ya, selesai. 8.250.000. Saya khotbah di satu tempat, saya mau ambil uang di ATM BCA. Pas saya lihat di atas ATM itu ada amplop warna coklat. Saya tahu itu duit. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang. Tapi saya lihat di atas CCTV, ini masalah. Gua ambil nggak ya? Kira-kira gua ambil nggak nih ya? Ingat ya, status pendeta keinginan masih ada. Saya lagi butuh uang, saya ambil tuh uang. Saya ambil, saya telepon istri saya. Ma, mukjizat terjadi. Kenapa? Tadi saya di ATM saya ketemu uang di amplop. Istri saya bilang, kamu ambil, anak lu cacat. Kagak jadi langsung saya. Nggak jadi. Saya telepon orang itu datang, kasihan dia seorang kurir, udah tua bapak-bapak, kemeja putih, sini udah coklat, kasihan sekali. Dia datang ke saya, coba Pak cerita kenapa Bapak ketinggalan uangnya di situ. Ibu saya meninggal di kampung Pak, saya transfer ke sana untuk kubur istri ibu saya. Pulang besok saya mau buat utalilan di sana. Saya mau transfer, saya lupa, saya linglung Pak, saya balik, oh iya lupa uang ketinggalan di atas ATM. Saya lihat uangnya hilang, saya yang ngambil. Saya kembaliin sama dia, dihitung sama dia utuh. Dia keluarkan amplop warna putih. Dia kasih sama saya amplop itu. Ini Pak pendeta, dia bilang Bapak, dia nggak tahu saya pendeta. Ini Pak, ucapan terima kasih Pak. Oke, saya terima. Saya kembalikan lagi. Dia bilang, nggak ada orang sebaik Bapak. Dia nggak tahu ada yang ngomong anak lu cacat. Ini orang cepet banget simpulkan nih. Dan saya bilang pulang Pak, udah pulang Pak. Aduh hati gue udah gak enak banget, pulang. Dia bilang katanya saya dibilang baik. Dia nggak tahu, istri saya bilang anak lu cacat. Udah selesai. Saya pulang sampai rumah, istri saya bilang, kamu ambil nggak duitnya? Si mana tasmu? Dilihat. Kayak si habis nyuri barang gitu loh. Udah selesai. 4 hari, 3 hari lagi, 3-4 hari itu istri saya melahirkan. Puji Tuhan sehat, istri sehat, anak sehat. 8.250.000. Saya ada duit 9 juta, saya masih ingat banget. Sisa 750.000. Selesai nih, aman saya. Hati kita lurus-lurus saja, nggak mau pusing juga kita. Anak sehat, oke 1 bulan, istri udah di rumah sehat, anak juga sehat. Saya ditelepon sama pihak rumah sakit itu. Pak Petra ya? Iya. Istri Bapak pernah melahirkan di sini? Iya. Silakan Bapak dipanggil Pak ke sini. Waduh, ini masalah apa lagi? Saya bilang sama istri saya, "Ma, bagaimana, Ma? Kita nggak ada duit lagi, Ma. Cincin kawin jual. Cari tempat toko cincin jual. Buat jaga-jaga supaya nggak malu saya.
Pas saya datang, Pak, tunggu Pak, dari bagian keuangan mau keluar, mau ngomong Bapak. Kepala keuangan yang datang, Bapak ini pendeta Petra kan? Iya ampun, gue nyesel banget tuh gue jual tuh cincin. Kalau dia bilang pendeta kan ada sesuatu yang baru itu berarti kan. Connect dong, connect. Bapak pendeta kan? Ya ilah nih salah gua. Iya bener, istri Bapak melahirkan di sini kan? Iya. Oh Pak tunggu sebentar ya Pak. Ini Pak, seluruh biaya rumah sakit dikembalikan Pak. Saya lihat gitu, saya ambil buru-buru, takut berubah pikiran. Tiba-tiba dia bilang gak jadi, tarik-tarikan kita. Pertama kali saya ke toko emas itu untuk tebus lagi tuh cincin, udah gak bisa, udah dicairkan sama mereka, dileburkan. Waduh, ini cincin yang kedua nih, tapi gak mungkin dijual, kan udah punya uang. Saya bilang sama istri saya, ini mah ada berkat mah, itu biaya rumah sakit dikembalikan. Istri saya bilang apa? Untung kamu tidak melakukan sesuatu yang salah di masa lampau. Ini cerita hanya satu puzzle aja contoh. Itu sebelumnya kita lagi susah ya, dalam posisi itu. Sampai hari ini Tuhan tolong kita tuh luar biasa. Mohon maaf ya, kita ada rumah, kita dapat fasilitas, kita punya mobil yang baik, istri saya punya mobil yang baik, anak-anak saya sekolah di internasional, mereka mau liburan ke luar negeri saya kasih, mereka mau keliling manapun saya kasih. Ingat baik-baik, saya tidak pernah meminta-minta sama siapapun sampai hari ini. Tapi kalau dikasih, saya dengan senang hati, saya ambil dengan baik-baik. Ingat baik-baik ya, saudara boleh tanya dengan pengusaha siapapun, tidak ada satu orang pun yang mendikte saya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur saya. Hanya Tuhan yang bisa atur saya, dan berkat Tuhan selalu diturunkan tepat pada waktunya. Oke, closingnya sederhana. Kalau hati kita benar, tulus saja dengan Tuhan, udah jangan takut. Kita keluar, Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, shalom.